Udah saya kasih ya si Shirley nih. Bukan saya yang record kan ya? Saya malas yang record itu tiba-tiba nanti saya harus ketika saya mau off kan, saya harus nunggu dia converting segala macam lama. Nah, kemarin saya ngutang itu adalah utang LISO. Tunggu loh, sebelum kita masuk LISO ini apa nih Febriani Ayu Lestari? Nanti saya udah capek-capek menerangkan LISO. Saya jelaskan LISO dari tipe 1 sampai tipe sekian. Rupanya LISO-nya tuh benar yang lupa. Lama pula menjemputnya lagi. Iya, Bu. Apa tuh LISO? LISO itu adalah metode yang digunain buat menentukan tekanan osmosis ini, Bu. Apa L-nya apa nih? L itu turunnya titik beku molal, Bu. Terus ISO? Isotonis, Bu. Coba yang lain, siapa yang bisa menjelaskan apa tuh LISO ini? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau LISO itu, kalau yang L-nya itu penurunan titik beku suatu elektrolit tertentu, Bu. Sedangkan untuk yang LISO itu penurunan titik beku suatu elektrolit tertentu pada konsentrasi tertentu yang isotonis pada darah, Bu. Ya, dia penurunan titik beku suatu elektrolit pada konsentrasi tertentu yang isotonis terhadap darah. Nah, kemarin kan udah dijelaskan beberapa ya, misalnya non-elektrolit nilai LISO-nya adalah 1,9. Sehingga untuk apa kita menentukan LISO ini, untuk apa kita mengatakan LISO, jikalau kalian ketika mendapatkan zat aktif atau eksipien yang tidak diketahui nilainya di farmakope, kalian udah lihat farmakope bagian belakang? Nah, jika tidak diketahui nilainya di farmakope, kalian bisa menghitung ekivalensinya berdasarkan LISO. Ada rumusnya kan ya? Apa rumusnya Anisatul Khairat? Hubungan LISO dengan ekivalensi? Ada nggak hubungannya? Kan tadi dijelaskan kalau misalnya kita menentukan tonisitas, maka kita bisa menentukan LISO-nya. Nah, kalau misalnya ekivalensi tidak diketahui, terus titik bekunya juga biasa tidak diketahui, maka kita bisa menghitung ekivalensinya berdasarkan nilai LISO-nya. Nah, apa hubungan LISO sama ekivalensi? Ada nggak hubungannya dalam suatu persamaan ya? Apa Anisatul Khairat? Berbanding lurus. Persamaan saya minta, bukan banding lurus. Siapa yang bisa jawab? Dia menjawab, Bu. Ya, silakan. Ekivalensi sama dengan 17 dikali LISO per BM. Nah, itu ya. Kan kemarin udah dikasih juga soalnya kan ya, E sama dengan 17 dikali LISO dikali BM-nya. Sehingga kita harus menentukan LISO dari suatu senyawa kita. Kalau senyawa kita uni-univalen, berapa LISO-nya? Nurul Izzah Amalia? Yang paling gampang nih. Iya, Bu. Berapa nilai LISO uni-univalen? Kemarin kan dikasih contoh soal tuh. Uni-univalen ini contohnya apa ya? LISO uni-univalen. Artinya seperti apa ya, Nurul? Pernah belajar valensi ketika SMA? Pernah, Bu. Valensi itu seperti apa dia? Kalau uni itu berapa valensinya? 1, Bu. 1. Berarti uni-uni. Berarti valensinya kationnya +1, anionnya +1, -1. Apa contoh senyawa yang kation +1, anion +1, anion -1? KCl, Bu. Kalau misalnya ya KCl, kalau misalnya kamu sering ke dapur tuh apa namanya tuh? Yang bikin asin. NaCl.
Nah, NaCl. Kan pelajaran-pelajaran SMA cuma ya. Nah, karena itu kita menentukan nih, karena ekivalensi itu sama dengan 17 dikali L iso per BM, maka kita harus tahu zat kita ini sifatnya adalah yang mana. Apakah dia univalen, apakah dia diunivalen, dan lain-lainnya. Kita masuk ke penggolongan nilai L iso. Nah, L iso ini kemarin baru 3 ya, ada yang namanya non-elektrolit, ada yang univalen, ada yang kemarin tuh saya baru 3 ngasih contohnya. Nah, ini ada lanjutannya. Jadi ada L iso itu tipe 1A, di mana nilainya adalah 1,9. Itu di mana apa aja zat yang L iso yang nilai 1,9, itu zat-zat yang sifatnya non-elektrolit, yang tidak terdisosiasi di dalam rutan. Misalnya rutan kita ini pembawanya adalah air ya, kalau misalnya untuk sediaan steril. Contohnya apa? Misalnya dextrosa, laktosa, gliserin, dia tidak akan terdisosiasi. Kemarin udah dikasih contoh juga pengaruh disosiasi terhadap tekanan osmosa ya, jumlah ionnya. Kemudian ada yang tipe 1B, di mana nilai isonya sama dengan 2. Ini merupakan golongan elektrolit lemah, di mana dalam larutan hanya sedikit terdisosiasi. Ini hanya nih, bentar, saya perbaiki sebelum. Nanti ini saya perbaiki. Di mana larutannya hanya sedikit terdisosiasi. Berarti dia ada yang mampu dia untuk terdisosiasi. Biasanya asam-asam lemah, contohnya asam sitrat atau merkuri sianida, maka dia bisa terdisosiasi hanya sedikit. Asam borat, kalau misalnya asam borat kalian tidak mendapatkan nilainya di farmakope, kalian bisa menghitung dengan 17 dikali 2 per BM-nya asam borat, atau kalian bisa mendapat kokain atau fenobarbital. Nah, itu masuk golongan elektrolit lemah. Kemudian ada elektrolit didivalen. Didivalen berarti di mana larutan tersebut terdisosiasi menjadi 2 ion yang bervalensi 2 kation dan 2 anion. Contohnya apa? CuSO4, MgSO4. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang didivalen. 2 anion, 2 kation. Nah, ini udah kita pelajari minggu sebelumnya, itu univalen di mana dia tervalensi 1-1. Jadi 1 kation dan 1 anion, contohnya ada NaCl, NaI, Na sitrat, ammonium klorida, NH4Cl, morfin HCl, dan lain-lainnya. Ada yang elektrolit, nih saya ketiknya buru-buru semalam nih kayaknya, tipe 3A, di mana L isonya sama dengan 4,3. Ini yaitu larutan elektrolit unidivalen, di mana menjadi 2 ion, itu kation bermartabat 1 dan anion bermartabat 2. Kationnya 1, anionnya 2. Contohnya apa? Na2CO3. Jadi Na plus CO3 2 min. Atau Na sulfat, Na plus SO4 2 min. Nah, itu termasuk golongan unidivalen. Jadi kalian ketika kalian mendapatkan zat, dipakai lagi ilmu kimia ketika SMA dulu. Kira-kira ini terdisosiasi seperti apa. Nah, maka itu pelajaran yang teknologi udah farmaseutika, mulai dari farmaseutika 1 sampai farmaseutika 2, farmaseutika 3 itu adalah pelajaran yang berkesinambungan. Jadi kita kalau misalnya udah farmaseutika ini, teknologi sediaan ini udah applied namanya. Ilmu-ilmu dasar itu dirasa sudah cukup ketika kalian belajar di tingkat 1 dan tingkat 2. Lanjut ada namanya elektrolit di univalen. Itu tipe 3B di mana L isonya 4,8, dalam larutan di mana kation ini akan berubah jadi bermartabat 2 dan anionnya bermartabat 1. Contohnya CaCl2, Ca2+, jadi Cl-. Atau zinc klorida, Zn2+, dan Cl-. Ada elektrolit unitrivalen, merupakan golongan 4A, di mana L isonya sama dengan 5,2. Contohnya adalah sodium sitrat, sodium fosfat, Na3PO4, Na plus 1 PO4 3 min. Dan terakhir ada L isonya tipe 4B dengan nilai 6, itu elektrolit triunivalen, 3-1. 3 plusnya 1 kationnya. Contohnya AlCl3,
Al3+, Cl-. Jadi itu tipe-tipe dari pengolahan LISO. Kapan digunakan? Jangan kalian langsung menggunakan kalau tidak ada, kalau misalnya masih ada nilainya di farmakope. Tetap acuan kita adalah farmakope. Jika tidak diketahui ekivalensinya, maka kalian bisa menghitung ekivalensinya berdasarkan terdisosiasinya dia LISO-nya. Nah, ini rangkumannya. Ini contoh-contohnya non-elektrolit tadi sukrosa, gliserin, urea, kampor. Lautan elektrolit lemah, contohnya fenobarbital, asam borat, kokain. Divalen elektrolit. Divalen ini maksudnya DD, zinc sulfat, Mg sulfat. Univalen, uni-univalen 3,4 nilainya, contohnya NaCl, NaI, sodium orbital. Unidivalen plus 1, 2-min, Na plus SO4 2-min, di uni plus 2, minus 1, Ca2 plus Cl-min, uni tri plus 1, minus 3, Na plus 1, fosfat PO4 3-min, tri uni plus 3, min 1. Al-nya contohnya adalah Al klorida, Al3 plus, Cl-min. Jadi ini rangkumannya, nanti kalian bisa digunakan ketika membuat soal, menjawab pertanyaan atau membuat formula, atau nanti menjawab pertanyaan ketika ujian. Nah, yang ini moga-moga misalnya ya, jadi paling kalau misalnya dihafal, nggak mungkin kalian misalnya, sebenarnya kan kalian masih muda nih, umur 20-21, kemampuan memorinya masih besar lah. Nah, mungkin bisa dihafal, kalau nggak mungkin nanti dikasih tahu tapi tidak zatnya. Jadi dikasih tahu dia kan tipe yang mana, kalian memilihnya, dikasih tahu tabelnya ini ketika ujian. Nah, kemudian kemarin ada kita menghitung osmolaritas ya. Apa rumus osmolaritas itu? Apa yang bagusnya ya? Apa ya rumus osmolaritas itu? Sera Afdalanita. Gimana cara kita menghitung osmolaritas? Sera Iya, Bu. sejarah nih. Maksudnya miliosmolar itu sama dengan bobot zat dalam satuan gram per liter dikali jumlah ionnya, lalu dikali 1000 dibagi dengan BM, Bu. Ya. Jadi dengan kita menghitung miliosmolaritas itu ternyata ada hubungannya terhadap tonisitas. Nah, biasanya yang diharapkan itu ketika rentangnya 270 sampai 328. Nah, itu disebut dengan kesediaan yang mempunyai osmolaritas dan isotonis terhadap plasma darah kita, terhadap tubuh. Nah, sementara kalau misalnya di bawah itu sedikit hipotonis, dan di bawah 249 ini disebut dengan hipotonis. Sedikit hipotonis dan hipotonis ini gampang, cuma kita tinggal menambahkan pengisotonis. Contohnya misalnya dextrosa atau NaCl. Sementara kalau misalnya di atas 328 sampai 350 disebut dengan sedikit hipertonis, dan di atas 350 disebut dengan hipertonis. Nah, ketika sediaan kita sudah hipertonis, maka kita lihat toleransinya berapa persen. Kalau misalnya toleransinya masih di bawah 1,2%, masih bisa diterima untuk volume kecil. Untuk volume kecil ya, bukan volume besar. Tapi kalau untuk volume besar tidak diperbolehkan. Maka kalau misalnya tidak dia isotonis atau osmolaritasnya tidak sampai dalam rentang ini, maka kita harus mengganti excipientnya. Jadi excipient yang bisa mencapai nilai yang diinginkan. Lanjut, kita latihan soal metode ekivalensi. Resepnya adalah efedrin dengan kadar 0,5%, di mana diketahui ekivalensi nasionalnya adalah 0,28. Kemudian pantopon dengan konsentrasi 1%, diketahui ekivalensi NaCl adalah 0,15. Ini apa artinya MF sol isot at NaCl AD 50 ml ini artinya apa? Siapa nih? Yesi Wulandari. MF sol isot at NaCl at 50 ml. Apa artinya? Tadi siapa saya minta ya? Sri Wahyuni ya? Atau Yesi?
Kan kalian udah dapat ilmu meracik ya? MF apa artinya? Dan Apa keputus-putus sama saya menerimanya apa sih? MF-nya apa ya? Kalau misalnya kalian meracik, Mr. meracikan Fuck. apa? Mr. Fuck. Apa artinya? Buatlah dan campur. Adalah dari campuran Solution. solution Isotonis. add NaCl Dengan isotonis dengan NaCl sebanyak 50 setara dengan ml. NaCl ya sebanyak 50 ml. Jadi silakan kalian buatlah larutan yang isotonis terhadap NaCl sebanyak 50 ml dari resep di atas. Silakan apakah dia perlu penambahan NaCl atau tidak perlu penambahan NaCl, silakan dicari. Katanya tinggal 10 menit lagi. Nanti kita pakai link yang sama aja masih bisa kan ya? Masih, Bu. Oke. Kayak tadi sebelum sebelum kita mulai saya tanyakan NaCl artinya apa? 0,28 artinya 1 gram ephedrine 1 gram ephedrine setara dengan 0,28 gram NaCl. Sudah dapat jawabannya? Perlu nggak kita tambahkan NaCl? Jawabannya 0,325 gram per 50 mili bukan, Bu? Dicari lagi. Ephedrine-nya kan 0,5 ya. %. Izin menjawab, Bu. Ya, Jawabannya 0,305 gram bukan? 0,305 gram. Gimana sih caranya dapat segitu? Coba jelasin. Jadi yang pertama kan ephedrine 0,5 dan NaCl-nya tuh 0,28, berarti 0,5 dikali 0,28.
Lalu yang pantoponnya kan 1 dan NaCl-nya 0,15, berarti 1 kali 0,15, 0,15. Terus nanti ditambahin yang untuk efedrin sama pantoponnya jadi 0,29. Terus kan isotonis dengan NaCl-nya kan 0,9% B/V, artinya 0,9 gram per 100 mili. Nah, ini udah di ini 0,29 gram, berarti caranya 0,9 gram NaCl tadi dikurang 0,29 gram, berarti dibutuhkan 0,61 gram. Dan itu untuk 100 mili. Sedangkan kalau untuk 50 milinya berarti 50 mili dibagi 100 mili dikali 0,61 gram, Bu. Jadi 0,305 gram. Ada dapatnya jawaban yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya. 0,421 gram. Kenapa bisa jawabannya beda lagi? Coba dijelasin kenapa bisa jawabannya itu. Yang tadi hampir sama yang di jawab Sarah, Bu, yaitu yang efedrinnya itu 0,14, pentopannya itu 0,15. Dijumlahkan itu jadi 0,29 gram miligram, atau diubah ke gram 0,029 gram. Terus untuk masukin ke rumusnya itu, kan dimintanya itu 50 mili, Bu. Jadi 0,9 per 100 kali 50 mili dikurang tadi jumlah yang kita dapat tadi. Yaitu 0,9 per 100 kali 50 mili dikurang 0,029 gram. Didapatkan 0,45 kurang 0,29, jadinya 0,421 gram. Kok 0,45 dikurang 0,29 jawabannya itu? Nggak salah, dikurangin nggak? 0,45 dikurang 0,29. 0,421. Kan dia tadi itu kan 0,14 ditambah 0,15 jadinya 0,29. Nah itu kan sama kan, sama semuanya kita. Nah ketika dia dibuat larutan dalam 50 mili berarti berapa NaCl-nya? 0,45. Ya 0,45. Ya 0,45. 0,45 dikurang 0,29 berapa? 0,16 gram per 50. Yes. Kenapa mengurangi saja benar pun jalan hidup kalian tapi tujuan akhirnya nggak sampai juga, nggak benar juga jadinya. Maaf, kan tadi yang dikurangi itu kan yang udah di dalam bentuk gram 0,029. Iya. Kan yang supaya dia isotonis terhadap 50 mili berapa NaCl-nya? 0,45, Bu. Iya, 0,45 kan? Nah, yang ini sediaan kalian ini berapa ekivalensinya? 0,29, Bu. Iya. Terus berapa kurangnya? 0,16. Iya, cuma 0,16 yang kurangnya. Berarti untuk konversi 50 milinya langsung di NaCl-nya, Bu? Iyalah, di NaCl-nya dikonversi, mau gimana lagi? Masa dosisnya kita konversi? Dosis kan nggak boleh kita konversi, kan? Coba kalian belajar resep. Apa resep itu boleh kita atur-atur dosisnya di sininya? Ya, ini menerangkan resep, ibu jadinya lagi ini. Bu kira udah tamat kalian PO nih ya. Yang ini nih, tetapan guys. Mau seberapapun kalian mau bikin 1000 mili, mau bikin 100.000 mili, yang ini nggak boleh kalian ubah. Ini namanya dosisnya. Kekuatan sediaan kalian tuh di sini. Ini nggak boleh, nggak ada hak kalian mau ubah. Yang diubah itu yang di sininya. Ya nggak? Saya bilang lagi sama Bu Yaya, ulang lagi lah kalian ini belajar resep lagi nih ya. Mana ada yang ininya juga kalian ubah-ubah, kalian jadiin pula setengah-setengah semuanya. Ya enggak lah, yang diubah tuh ini disesuaikan. Berapa volume akhir yang diinginkan? Berarti ini yang disesuaikan, yang bagi 50 mili ini yang disesuaikan. Nah, ini nggak ada orang ubah-ubahnya. Ini disesuaikan, nih 0,14, ini 1, udah selesai. Berapa yang kita butuhkan? Kalau misalnya kita butuhkan 40 mili, berarti kita sesuaikan lagi NaCl untuk 40 mili. Misalnya dibutuhkan 70 mili, disesuaikan lagi NaCl untuk 70 mili. Nggak diubah-ubah lagi ininya. Ya.
Dan sampai salah kaprah lo diulang nanti pelajaran PO kalian nanti nih. Lanjut. Nah, ini soal-soal latihan ringan. Bolehlah di kalian foto, bentar dulu. Kalian, apa ini tinggal 1 menit kan? Udah di screenshot, kalian kerjakan, kita ke link yang baru. Berapa satu soal ini? Kalau UK itu satu soal adalah 1 menit. Ini dibutuhkan maksudnya. Kalau ini berarti anggaplah kalian lagi latihan 1 soal 2 menit. Nah, berarti 6 menit nanti kita ketemu lagi. Bukan 6 menit. Saya buka link, saya pakai link yang sebelumnya, terus kira-kira 6 menit kalian udah selesai bisa menjawabnya. Ini udah dicatat soalnya, udah difoto. Saya stop share ini. Udah belum? Udah. Udah, Bu. Pakai yang link yang lama ya. Oke.